Hai, balik lagi di channel aku, Krisna Jayanti. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Karena sebelumnya itu biasanya aku buat video tentang review skincare, review body care, review ini itu tentang perawatan. Tapi sekarang cukup berbeda dan sekarang aku mau bahas tentang buku, cara nerbitin buku indie. Mungkin ini agak berbeda ya, tapi nggak apa-apa. Di sini aku mau sharing pengalaman aku terbitin buku sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelum sharing pengalaman, di sini aku mau sharing cerita aku pribadi gimana aku bisa termotivasi buat pengen nerbitin buku sendiri. Jadi buku sendiri yang waktu ini aku terbitin itu adalah buku fiksi, sejenis buku puisi, isi kumpulan kata-kata. Dan bukunya seperti ini. Oke, ini adalah salah satu buku yang aku terbitin di bulan lalu, bulan September 2021. Oke, sebelum lanjut aku mau cerita sedikit tentang bukuku ya. Jadi ini adalah buku judulnya Yang Tak Seharusnya Selesai, tapi taknya dicoret. Jadi seharusnya ini adalah yang seharusnya selesai. Semuanya di dalam buku ini sebenarnya ada maknanya gitu. Di sini aku mau sedikit cerita dari pengalaman pribadi ya, dan apa motivasi aku buat cetak buku ini, buat buku puisi, kumpulan puisi kayak gini. Mungkin kalau kalian malas dengerin bisa kalian lanjut ke video selanjutnya, tapi kalau misalnya kalian punya waktu luang bisa kalian dengerin, boleh. Jadi motivasi aku buat cetak buku, terbitin buku puisi itu sebenarnya awalnya aku sempat ngerasa patah hati. Patah hati. Jadi sesuai dengan judul bukunya Yang Tak Seharusnya Selesai, di sini aku ingin sedikit promosi juga ya dengan produk sendiri. Jadi dari pengalaman aku patah hati sebelumnya, waktu awal-awal tahun aku ngerasa down banget, aku ngegalau banget. Aku tipe orang yang nggak bisa keluar sana sini, pengen cerita sana sini tentang apa yang aku rasain. Jadi aku lebih kalau misalnya aku lagi sedih gitu, lagi galau, aku biasanya langsung tuangin ke dalam bentuk kata-kata, dan aku biasanya langsung catat di notes HP gitu. Jadi di notes HP ku tuh banyak banget, ada catatan-catatan kata-kata banyak banget. Dan setelah beberapa bulan aku sering sedih-sedih gitu karena aku patah hati, ternyata setelah aku lihat itu banyak banget kata-kata yang udah aku buat sebelumnya, itu banyak banget. Dan akhirnya aku berpikir buat menyatukan semuanya ke dalam satu file, dan aku berpikir, oh ya kenapa nggak aku buat buku aja ya sekalian semua kata-kata ini gitu. Jadi semua aku rangkum kata-kata di notes itu ke dalam bentuk satu file, dan ternyata itu udah ada banyak puisi, banyak kata-kata sampai puluhan gitu, sampai aku tambah-tambahkan juga. Dan setelah dari sana lanjut aku nyari penerbit. Oke, jadi sebelumnya ini buku aku judulnya Yang Tak Seharusnya Selesai, atau gimana ya bacanya, itu bisa Yang Tak Seharusnya Selesai atau bisa Yang Seharusnya Selesai, karena di sini aku awalnya itu bingung dengan jalan cerita yang pengen aku mau. Karena kalau Yang Tak Seharusnya Selesai itu aku pengen cerita aku tuh nggak selesai, aku pengen berlanjut lagi dengan orang yang sebelumnya itu, yang buat aku sedih itu. Tapi di sini bisa juga Yang Seharusnya Selesai, karena kalau dipikir pakai logika itu udah seharusnya selesai. Jadi ini kayak ada dua makna gitu. Terus untuk sampulnya ini sendiri, ini aku dapat desainnya dari penerbitnya. Di sini sebenarnya aku pilih desain yang kayak gini karena ini ada gambar orang berantakan, coret-coret. Itu analoginya aku pernah seberantakan itu, aku pernah berantakan seperti ini, nggak tahu arah dan benar-benar down banget. Maknanya seperti itu. Dan kenapa warnanya abu-abu? Karena aku ngerasa hidupku pernah seabu-abu itu karena dia gitu ya. Oke, pokoknya apapun yang aku tulis dan apapun sampulnya di sini tuh menggambarkan apa situasi aku yang pernah aku lewatin sebelumnya gitu. Dan buku aku ini jumlahnya 111 halaman, berisi beberapa kata-kata puisi kayak gini, dan beberapa gambar juga aku cantumin di sini.
Oke, lanjut ke penerbit ya. Di sini langsung aja aku mau cerita gimana caranya aku nentuin penerbit untuk nerbitin buku aku sendiri. Jadi setelah aku selesai ngerangkum semua ke dalam satu file dan udah klop banget rasanya, terus aku nyari penerbit. Aku coba nyari penerbit itu di Google. Aku googling gitu penerbit buku indie, banyak banget. Aku survei itu mulai dari masalah harganya, modalnya dulu, karena di sini juga aku lihat modalnya juga, karena di sini aku mahasiswa jadi masih mengirit untuk mengeluarkan sesuatu karena ada beberapa hal penting yang perlu diperhitungkan juga. Jadi aku memperhitungkan modalnya, kemudian juga memperhitungkan fasilitas apa yang bakalan aku dapat dari harga yang ada, harga yang mereka cantumin itu, fasilitas apa yang bakalan aku dapat, dan juga aku memperhitungkan dari review orang-orang, apakah banyak juga nggak orang yang nerbitin di sana, atau bagus nggak sih pelayanannya. Pokoknya aku cari-cari semuanya itu, dan aku lebih pentingin itu sih. Yang aku pertimbangkan tuh itu modal, fasilitas, sama pelayanannya, harga review dari orang-orang gitu. Jadi selain dari Google juga aku nyari-nyari di Instagram. Jadi di Instagram itu kan banyak banget penerbit buku indie. Di sana aku cari-cari di Instagram. Aku buka satu-satu, aku survei semuanya, aku baca semuanya gimana, berapa fasilitas, berapa harganya, apa fasilitas yang bakalan didapat. Akhirnya aku ketemu di salah satu penerbit, itu namanya penerbit Gapura Biru. Itu lambang mereka yang kayak gini. Ini namanya Gapura Biru. Kemudian di sana aku baca, ngerasa harganya pas di kantong aku, dan fasilitas yang didapat itu juga lumayan banyak, dan aku ngerasa worth it dengan harganya. Kemudian aku langsung kontak ke kakak yang ada di kontak personnya. Terus aku nggak lama-lama gitu, karena aku ngerasa udah klop banget dengan harga dan fasilitas yang didapat. Kemudian langsung aku mengiyakan, menyetujui, dan aku mempercayakan file buku aku ke mereka, ke Gapura Biru. Jadi waktu itu aku rasa dari bulan Juni atau bulan Juli, aku lupa, Juni ya, aku nyerahin file aku itu di bulan Juni. Dan di sana lagi lagi masa-masa COVID banget waktu bulan itu, dan makanya karena COVID proses ISBN-nya itu bener-bener lama banget, karena waktu itu di kantor ISBN itu sempat tutup, jadi makanya lama banget prosesnya. Karena awalnya tuh mereka bilang prosesnya tuh nggak lama, sekitar 2 bulanan, sebulan atau 2 bulanan itu bakalan jadi, karena buku puisi kan, dan nggak banyak juga halamannya gitu. Tapi ternyata ini jauh dari perkiraan karena terdapat COVID gitu, jadi pengurusan ISBN itu sempat terlambat. Terus akhirnya proses ISBN itu memerlukan waktu 2 bulanan untuk bukuku yang ini nih. Sekitaran 2 bulanan itu baru turun ISBN-nya, baru selesai. Jadi aku nyerahin bulan Juni, itu sekitaran bulan Agustus rasanya itu baru turun ISBN-nya. Agak terlambat karena COVID itu. Oh ya, di sini mau sharing info juga kenapa kita perlu ISBN. Jadi sebenarnya bisa aja dicetak langsung tanpa pengajuan ISBN, tapi di sini spesialnya di sini suara aku agak serak ya. Tapi di sini spesialnya kita kalau bukunya kita ada ISBN, jadi ISBN itu bisa melindungi buku kita dari penjiplakan. Jadi di sini istilahnya itu udah ada hak ciptanya, hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku tanpa izin. Jadi ini udah ada perundang-undangannya dan nggak boleh sama sekali dijiplak gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya buku kita udah terdaftar ISBN, buku kita itu bakalan ada di Perpustakaan Nasional. Jadi itu sih setahu aku bedanya buku yang ada ISBN dan buku yang tidak ada ISBN. Jadi kalau yang nggak ada ISBN itu bisa diperbanyak oleh siapapun karena nggak ada undang-undangannya, nggak ada yang melarang gitu, karena nggak ada ISBN-nya. Terus akhirnya Agustus turun ISBN-nya dan selesai cetaknya itu bulan September. Sebenarnya jujur aja waktu itu aku sempat ada agak sedikit keributan sama pihak penerbitnya. Mungkin karena di sana aku ngerasa agak kurang serak sama penerbitnya, mohon maaf sebelumnya. Karena di sini mungkin karena dari
dari aku sendiri yang agak cerewet dan dari merekanya yang nggak sesuai dengan apa yang pengen aku mau gitu. Jadinya aku nyelesain proses pengeditan naskahnya itu, penyentingan naskahnya tuh aku sendiri nyelesain. Padahal itu sebenarnya ada di bagian fasilitas. Sebenarnya fasilitas yang aku dapetin dari harga paket yang aku pilih itu bisa dapat desain cover buku gratis dari mereka, terus juga layouting juga, terus penyentingan tulisan gitu, terus sama buku satu untuk penulisnya. Dan di sini sebenarnya untuk penyentingan tulisan itu udah ada beberapa revisi, aku nggak tahu udah ada berapa banyak revisi ya, udah aku sempet ngerevisi banyak kali gitu, sampai mereka tuh sampai muak mungkin ya sama aku sendiri, karena aku yang mungkin terlalu banyak mau ini itu. Akhirnya mereka bilang ya udah Mbak, kalau misalnya mau ngedit sendiri juga boleh, nanti Mbak ngedit sendiri, nanti filenya kirim lagi ke kami gitu. Jadi akhirnya aku edit sendiri sesuai dengan kemauan aku sendiri gitu. Tapi it's okay sih, karena ketika dikerjakan sama mereka, diedit sama mereka, itu sama sekali nggak sesuai dengan apa yang aku minta. Ada aja melenceng gitu, pokoknya nggak sesuai sama yang aku minta. Akhirnya aku edit sendiri dan aku kirim file bener-bener jadi sesuai dengan keinginan aku sendiri ke mereka. Jadi tinggal mereka cetak aja langsung gitu. Jadi dari kalian kalau misalnya berminat buat nerbitin buku indie secara pribadi, buku apapun itu, lebih ke buku fiksi ya, karena sekarang tuh aku lihat makin banyak orang yang pinter banget buat kata-kata, nyusun kata-kata, merangkai diksi, itu banyak banget. Buat quotes apapun itu bisa kalian kumpulin ya kata-kata itu, terus kalian jadiin satu, terus terbitin jadi sebuah buku. Karena aku ngerasa aku cukup bangga dengan bisa membuat suatu karya dari patah hati. Dan kalian bisa coba sendiri kalau misalnya kalian mau buat nerbitin buku pribadi, buku sendiri. Dan enaknya tuh bisa kalian jual juga, karena dari buku aku ini, aku juga udah sempat jual bukuku. Ini aku jual seharga 35.000. Aku ngerasa itu udah harga yang bener-bener murah banget dari harga buku biasanya. Di sini aku nggak ngambil untung banyak, karena sifatnya juga ini bukan buku untuk tujuan komersial, enggak, cuman buat seneng-senengan aja, buat memulihkan perasaan gitu. Jadi bukan tujuan untuk komersial, makanya untungnya itu aku cari nggak banyak. Cuman aku ngerasa bukuku dibaca oleh orang lain, aku seneng gitu. Apalagi dapat apresiasi dari temen atau dari orang lain yang baca, aku seneng. Dan sampai-sampai aku bener-bener suka sama sastra dan suka menulis kata dan merangkai diksi kata. By the way, dari kalian ada gak sih yang kalau misalnya habis putus terus patah hati, ngegalau gitu buat kata-kata, itu pasti bakalan gampang banget muncul imajinasinya, gampang banget muncul ide buat kata-kata, nulis kata-kata galau. Kalau aku biasanya kalau lagi sedih itu gampang banget bisa buat kata-kata, buat nulis kata-kata. Tapi kalau waktu seneng, waktu happy itu nggak bisa. Aku nggak dapet inspirasi buat nulis kata-kata. Tapi waktu sedih itu malah gampang banget, banyak banget kata-kata yang bisa aku rangkai dari diksi-diksi yang aku mainin. Dan akhirnya setidaknya dari patah hati yang pernah aku rasain itu nggak sia-sia. Waktu yang sempat aku buang dengan nangis-nangisan, dengan aku ngegalau, itu benar-benar nggak kebuang banget jadinya, karena setidaknya dari waktu yang sempat aku buang itu aku bisa ngasilin karya. Oke, mungkin segitu aja dulu sharing-sharing pengalaman dari aku pribadi, dari pengalaman aku nerbitin buku secara pribadi. Untuk lebih jelasnya harga-harga dan fasilitas yang bakalan kalian dapetin, mungkin bisa kalian langsung cek ke Instagramnya Gapura Biru ya, bisa kalian lihat di sana lebih jelasnya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya-tanya, boleh kalian tanya di kolom komentar di bawah, bisa kalian tanya dan aku bakalan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Oke, makasih udah nonton. Bye. Oke, untuk lebih jelasnya, jadi ini hasil cetakan buku dari penerbit Gapura Biru. Jadi untuk
hasil di dalamnya itu, print-printannya itu benar-benar bagus banget. Tintanya tuh tajam. Terus untuk sampulnya ini aku pilih laminasi Dove karena di sini ada 2 jenis untuk laminasi. Untuk sampul buku itu ada laminasi glossy sama Dove, cuman aku lebih suka sama Dove yang kayak gini. Terus lanjut ke dalamnya itu, di sini di daftar isi ini ada beberapa judul puisi yang udah aku buat, cuman aku lupa ini jumlahnya berapa. Di sini ceritanya tuh terbagi ke 3 bagian gitu. Oke, mungkin lanjut aja ke langsung bagian belakangnya. Jadi di sini di belakangnya ini aku buat beberapa kata. Aku buat kata-kata yang sekiranya menarik buat pembaca baca sebelum membeli buku. Jadi pengkhianatan oleh bibir itu ketika pikiran sibuk memutar kenangan, hati terluka, mata menangis, tapi bibir malah tersenyum. Namun biarlah segenap luka dan patahnya hati tercatat dengan rapi menjadi kenangan dalam cerita lama yang pernah terjadi. Lalu tersenyumlah jika kenangan itu hadir kembali di saat hati telah berhasil pulih dari perih dan jiwa pulih dari pedih. Ada cerita yang telah selesai, namun ada yang tak pernah usai. Kenangan. Jadi menurut aku ini kata-katanya dalam banget buat aku, karena aku buatnya itu berdasarkan dari apa yang aku rasain. Jadi benar-benar aku keluarin dari hati dan aku tuangin ke dalam kata-kata gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang berminat buat order buku aku, itu boleh banget, bisa kalian just DM ke IG aku. IG ku ada di deskripsi ya. Nanti kalau misalnya ada yang berminat bisa kalian DM aja. Harganya nggak mahal kok, 35.000 aja. Oke. Thank you udah nonton. Bye.